Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suniawati Wulandari, NIM 18010404016, kelas PBSI 5A. Saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi UAS pragmatik. Materinya tentang teori relevansi. Ada teori relevansi 1 dan 2, pragmatik dan pikiran 1 dan 2, bentuk-bentuk pragmatik, lokusi, ilokusi dan perlokusi, implikatur, peranggapan, deiksis, maksim kerjasama, dan maksim kesantunan. Teori relevansi. Komunikasi merupakan kegiatan yang terjadi setiap hari pada tiap individu sebagai makhluk sosial. Dalam komunikasi terdapat partisipan, yaitu penutur dan mitra tutur. Masing-masing partisipan memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan agar mencapai kesamaan makna. Kesamaan makna terwujud apabila tanggapan yang diberikan oleh mitra tutur terhadap apa yang diucapkan oleh penutur hendaknya terdiri dari informasi yang relevan. Teori relevansi merupakan sebuah teori dalam kajian pragmatik yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban dalam sebuah komunikasi. Penutur dan mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasi sebuah tuturan dengan pemahaman dan interpretasi yang sama. Relevansi dan komunikasi. Contoh teori relevansi yaitu pada dialog. A. Do you want to go into town? Apakah kau ingin pergi ke kota? B. I'm feeling really tired at the minute. Aku merasa benar-benar lelah saat ini. Pengguna bahasa Inggris yang kompeten tidak mengalami banyak kesulitan dalam menetapkan implikatur ujaran B. B tidak ingin pergi ke kota. Kerangka dasar Grich ini diadopsi oleh Spriber dan Wilson yang memodifikasi dan mengembangkannya dalam berbagai cara yang penting. Menurut Spriber dan Wilson, A bisa sampai pada implikatur ujaran B dalam pertukaran percakapan di atas dengan merumuskan sejumlah hipotesis tentang niat komunikasi B. Proposisi yang mungkin diambil oleh B untuk memberikan penjelasan adalah hipotesis yang paling bisa memenuhi maksim-maksim percakapan. Saya berasumsi bahwa seseorang penutur yang berpikir bahwa dia mampu berbicara dengan baik akan berusaha membuat ujarannya serelevan mungkin. Oleh karena itu, terhadap pemrosesan setiap ujaran pendengar harus membawa asumsi yang kuat bahwa penutur telah berusaha bersikap serelevan mungkin dalam keadaan-keadaan tersebut. Asumsi inilah yang kita sebut prinsip relevansi. Selanjutnya, relevansi dan kognisi. Bahwa relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi dalam penjelasan Spriber dan Wilson memang tidak bisa dipungkiri, mengingat sangat pentingnya gagasan ini bahwa kedua ahli teori ini terhadap bidang kognisi yang lebih luas. Kami berasumsi bahwa tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan semakin relevan akan semakin baik. Wilson dan Spriber 1991 halaman 382. Spriber dan Wilson cenderung menyamakan pemahaman inferensial dan pembuatan teori ilmiah. Hal ini dapat dilihat jelas, misalnya dari cara bagaimana mereka memahami interpretasi tujuan. Pemahaman inferensial merupakan komponen utama interpretasi semacam ini. Menurut Spriber dan Wilson, interpretasi ujaran berjalan dalam 2 tahap pembentukan hipotesis tentang niat komunikasi penutur dan komunikasi hipotesis tersebut. Namun demikian, kedua aktivitas yang sama ini, pembentukan dan konfirmasi hipotesis, merupakan landasan pembuatan teori ilmiah itu sendiri. Dalam bagian ini,
Saya akan menyelidiki bagaimana penyamaan pemahaman inferensial oleh Spriber dan Wilson. Pembuatan teori ilmiah menyebabkan para ahli teori ini membawa perspektif filosofis yang pernah dominan pada sains untuk mengkaji pemahaman inferensial. Selanjutnya, kritik filosofis terhadap teori relevansi. Yang A, positivisme logika. Latar belakang Siswoko Siti Barika. Positivisme logika pertama tampil menonjol pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20 hingga 30 tahun kemudian. Meskipun hampir tak ada satupun yang mendukung positivisme logika, namun warisannya terhadap filsafat dan terhadap berbagai disiplin lain tetap bertahan hingga zaman sekarang. Positivisme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya, yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains, bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Positivisme logika berfungsi untuk melegalkan sentimen-sentimen chauvinisme sains ini dan penghinaan terhadap pertanyaan-pertanyaan non-ilmiah yang menyertai chauvinisme ini dengan menegakkan norma-norma, standar-standar sains sebagai kriteria wacana yang bermakna dalam penelitian. Dengan cara demikian, setiap pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains, khususnya dapat diverifikasi oleh pengalaman, dinilai bermakna. Kurangnya verifikasi oleh pengalaman, semua pernyataan lain, khususnya pernyataan-pernyataan agama dan moral, dianggap kosong makna, yang dibatasi pada cabang filsafat yang tidak dapat dimengerti, yang oleh kalangan positivis logika disebut metafisika. Selanjutnya, Putnam tentang positivisme. Positivisme logika, sebagaimana telah kita lihat, mengajukan kriteria signifikansi di mana setiap pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung, yakni dapat dibuktikan kebenarannya dengan pengalaman, dianggap tidak ada artinya. Kita juga telah melihat bagaimana positivisme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yakni sains empiris, logika dan matematika dalam kriteria signifikansi ini. Namun demikian, mengistimewakan disiplin-disiplin ini, positivisme selalu rentan terhadap tuduhan bahwa kriteria signifikansinya digagalkan oleh standar-standarnya sendiri. Kriteria ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains empiris, yakni logika dan matematika. Selanjutnya, reduksionisme ilmiah teori relevansi. Sejauh ini kita telah menyelidiki tuduhan reduksionisme ilmiah Putnam terhadap positivisme logika. Dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana tuduhan serupa dapat dikembangkan untuk menentang ciri-ciri penting teori relevansi yang diajukan Spriber dan Wilson. Ciri-ciri ini yaitu kaidah-kaidah eliminasi entry logika, konsep-konsep, peran deduksi dalam memahami ujaran, dan konsep fungsional konfirmasi. Selanjutnya ada pragmatik dan pikiran. Bahasa merupakan cermin terbaik bagi pikiran yang membentuk penalaran-penalaran manusia. Hal ini merupakan pernyataan Leibniz 1646. Kemudian dikemukakan mengenai teori karakteristik, di mana konsep-konsep penalaran yang kompleks dipresentasikan dengan menggabungkan simbol-simbol yang tepat pada konsep-konsep yang sederhana. Apabila dicermati lebih mendalam, karakteristik universal ini sangat mirip dengan sistem logika formal yang tentunya di dalamnya terdapat kaidah-kaidah logika. Kita akan membahas kurangnya kajian-kajian pragmatik terhadap pikiran ini dengan mempertimbangkan apa yang dapat diberitahukan oleh satu disiplin pragmatik, yakni disiplin pragmatik linguistik, kepada kita
tentang struktur pikiran itu. Disebabkan oleh ketergantungan fenomena pragmatik pada proses-proses kognisi yang lebih luas itulah, pragmatik menyediakan satu ujian yang menarik bagi calon teori pikiran. Satu teori macam ini yang dikenal dengan nama tesis yang merupakan ajaran sentralnya modularitas tesis pikiran, diteliti dan dievaluasi secara kritis di antara disiplin-disiplin pragmatik. A. Bahasa dan pikiran. Gagasan bahwa bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran bukanlah hal baru. Sejak abad ke-17, para filsuf telah menganggap bahwa bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kapasitasnya untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Seperti Leibniz, Hobbes menganggap bahasa yang diistilahkan tuturan, speech, mencerminkan berbagai pekerjaan pikiran. Kegunaan umum tuturan adalah untuk mentransfer wacana mental kita ke dalam wacana verbal, atau rangkaian pikiran-pikiran kita ke dalam rangkaian kata-kata. Namun dalam refleksi ini, Hobbes dan Leibniz mengkaitkan signifikansi dengan dua ciri bahasa yang sangat berbeda. Bagi Leibniz, bentuk operasi pikiran dapat diungkapkan dengan mengkaji partikel-partikel linguistik, konjungsi, preposisi, sufiks, afiks, dan sebagainya. Namun demikian, bagi Hobbes, pikiran-pikiran kita dapat dilihat dengan jelas dengan memperlihatkan cara kita menggunakan bahasa. Tetapi penggunaan kata-kata untuk menampilkan pikiran-pikiran kita tidak dapat terlihat jelas sebagaimana dalam menggunakan angka-angka. Selanjutnya yang B, pragmatik dan modularitas. Di sini yang utama harus kita perhatikan adalah seberapa baikkah perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis umum tentang sifat pikiran manusia, yakni sifat pendekatan modul, sebagaimana diajukan dan dibahas oleh Chomsky dan Fodor, 1991, halaman 568. Proses-proses gramatikal modul tidak memberikan sedikit sekali wawasan langsung tentang sifat proses-proses pragmatik non-modul. Selanjutnya, dalam beberapa bagian yang akan datang, kita akan berargumen bahwa jika fenomena-fenomena pragmatik gagal diintegrasikan dalam pandangan modul pikiran, maka satu-satunya kesimpulan dapat diambil secara logis dalam kasus semacam ini adalah bahwa proposal-proposal modularitas tersebut pada hakikatnya tidak tepat sebagai penjelasan terhadap kompetensi-kompetensi mental. Yang C, Spriber dan Wilson tentang modularitas pragmatik. Spriber dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menentang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Dengan demikian, bagi Spriber dan Wilson, pernyataan bahwa pragmatik merupakan sebuah modul setaraf dengan pernyataan pragmatik mengandung kode. Dengan demikian, pernyataan bahwa pragmatik merupakan modul pada hakikatnya sama dengan pernyataan bahwa ada kode pragmatik. Yang D, jika bukan modularitas, lantas apa? Daya tarik modularitas berkembang melintasi sejumlah disiplin, termasuk psikologi kognitif, linguistik, dan filsafat. Daya tarik ini bukan tanpa landasan yang rasional. Sesungguhnya modularitas telah menghasilkan berbagai macam prediksi yang dapat diuji kebenarannya secara empiris tentang pikiran, yang sebagian minimal telah dihasilkan oleh berbagai kajian. Misalnya bahwa pikiran memiliki perbedaan modul antara makhluk hidup dan makhluk mati. Namun demikian, simak Laws dalam cetakan. Namun
Sebagai model kompetensi mental yang mendasari pragmatik, modularitas diketahui tidak dapat dipertahankan. Pragmatik merupakan cermin terbaik bagi pikiran manusia, merupakan versi klaim Leibniz abad ke-7 yang sekarang paling banyak dikutip. Karena lebih dari sekadar fenomena linguistik atau fenomena kognitif yang lain, pragmatik dapat mengungkap berbagai wawasan penting tentang struktur dan fungsi pikiran. Sebagai kajian tentang cara penggunaan bahasa oleh para ahli bahasa pengikut Chomsky, pragmatik dipandang sudah terkontaminasi oleh faktor-faktor penampilan yang membuatnya tidak mampu memberitahu kita apapun tentang kompetensi-kompetensi mental. Namun dengan holisme semantik sebagai model struktur pengetahuan kita tidak harus tergesa-gesa membuat pernyataan-pernyataan semacam ini. Karena sejauh bahasa dan persepsi merupakan sifat-sifat pikiran kita secara keseluruhan. Sifat-sifat ini berperan diantaranya membedakan pengetahuan dalam pikiran kita menurut bahasa dan persepsi. Kriteria kedua, regresi informasi. Agar pengetahuan dapat memberikan informasi secara terus-menerus, maka ia harus memperlihatkan regresi informasi. Setiap item pengetahuan harus mempersyaratkan adanya minimal satu item pengetahuan lebih lanjut. Kemunduran yang dihasilkan tidak bersifat melemahkan, tetapi hanya mencerminkan ketergantungan epistemik dalam pengetahuan. Kriteria ketiga, sistem pengetahuan harus merespon faktor-faktor internal dan eksternal dengan melakukan perubahan-perubahan yang berbeda-beda luasnya. Plastisitas informasi pikiran memiliki padanan fungsional dalam plastisitas neural otak. Masing-masing kriteria di atas ditunjukkan dalam contoh pertama oleh kajian fenomena-fenomena pragmatik. Namun demikian, sesuai dengan tema sentral multidisipliner buku ini, dalam analisis yang terakhir kita telah berusaha menunjukkan bagaimana masing-masing kriteria ini berkaitan dengan konsep-konsep utama dan teori-teori berbagai bidang penelitian yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pragmatik. A. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi. Chunningsworth dalam Tarigan 1990 halaman 41, teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan sang pembicara dan juga dengan maksud penggunaan bahasa yang dilaksanakannya. Lebih jauh lagi, tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala berbahasa yang terjadi pada suatu proses komunikasi. Pragmatik pada fungsi tindak tutur memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, tindakan lokusioner. Merupakan tindakan dalam mengatakan sesuatu ujaran atau menyatakan sesuatu. The act of saying something. Tuturan ini dituturkan oleh penutur untuk menginformasikan suatu hal tanpa adanya maksud tertentu. Kedua, tindakan ilokusioner adalah tindakan yang terkandung dalam suatu tuturan atau memiliki maksud tertentu, atau juga dapat dikatakan mengharapkan reaksi dari mitra tutur, the act of doing something. Ketiga, tindakan perlokusioner adalah tuturan yang dituturkan untuk mempengaruhi lawan tutur untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penutur, atau an act of affecting someone. Contoh, Bu Guru, pembayaran buku terakhir adalah hari ini, termasuk lokusi. Kapan kamu akan membayar? Murid, uang saya tinggal Rp5.000, termasuk ilokusi. Bu Guru, ya sudahlah, lain kali saja kalau begitu, termasuk perlokusi. Yang B,
Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan implikatur. Teori implikatur percakapan diutarakan oleh Paul Herbert Grace 1975. Grace menyatakan, dalam percakapan apa yang dimaksud penutur seringkali melampaui apa yang dituturkan oleh penuturnya. Dengan kata lain, makna lain atau tambahan ini dapat disimpulkan dengan prediksi berdasarkan konteksnya. Implikatur dibagi menjadi dua macam, yakni implikatur konvensional dan percakapan. Implikatur konvensional merupakan implikatur yang muncul dari kata-kata atau frasa yang digunakan dalam kalimat atau tuturan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemahaman semantik digunakan untuk menginterpretasi implikasinya. Sebagai contoh pada tuturan, dia memang buaya darat, mempunyai implikasi sebuah penilaian negatif seseorang yang suka mempermainkan wanita. Pemahaman makna tersebut diperoleh dari konvensi yang berlaku dalam budaya bangsa Indonesia, yang menyamakan makna orang yang senang mempermainkan wanita dengan sebutan buaya darat. Makna yang tersirat dalam implikatur konvensional tidak terikat kepada konteks, sementara jenis implikatur percakapan hanya dapat dipahami dengan konteks. Studi pragmatik hanya membahas implikatur percakapan karena implikatur konvensional maknanya relatif stabil atau tidak konstekstual atau sudah ada kesepakatan umum tentang makna lain dari kata-kata atau istilah yang dituliskan atau dituturkan. Yang C, bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi atau juga disebut deiksis yang membahas kata atau frasa atau ungkapan yang telah dipakai atau akan diberikan. Contoh, Dani anak yang pandai, karena itu ia juara kelas. Fajar, Anton, dan Feby setiap minggu mereka lari. Pada kalimat 1, kata ia beranifora dengan Dani. Sedangkan yang kedua, kata mereka beranifora Fajar, Anton, dan Feby. Yang D, bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerja. Agar proses komunikasi penutur dan mitra tutur dapat berjalan dengan baik dan lancar, haruslah dapat saling bekerja sama. Salah satu bentuk kerjasama yang baik dalam kegiatan komunikasi atau proses bertutur dapat dilakukan dengan berperilaku sopan kepada pihak lain atau mitra tutur. Berperilaku sopan itu dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan muka si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Adapun yang dimaksudkan dengan muka, ini adalah citra diri yang harus diperlihatkan oleh lawan tutur. Dalam hal ini, prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan terlihat jelas penggunaannya dalam suatu proses komunikasi. Selanjutnya ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami menurut Austin dan Shirley dalam Rahardi 2009. Jadi, lokusi dapat diartikan sebagai makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya terkandung dalam contoh kalimat berita, contoh kalimat pernyataan, dan kalimat deklaratif. Tindakan tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Misalnya, ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Shirley menyebut tindak tutur lokusi ini dengan istilah tindak bahasa preposisi karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna. Ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Ilokusi tidak hanya dapat berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan ujaran saja, tetapi juga dapat dilakukan suatu tindakan.
Tindakan ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Misalnya, ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Kalau tindak tutur ilokusi hanya berkaitan dengan makna, maka tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang dibawakan presuposisinya. Perlokusi adalah tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur, menurut Pamungkas 2012. Jadi, ujaran yang disampaikan oleh penutur dapat berpengaruh bagi lawan tuturnya. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Misalnya, karena ada ucapan guru kepada muridnya, mungkin kamu tidak akan naik kelas karena nilaimu jelek. Maka si murid akan panik atau sedih. Ucapan si guru itu adalah tindak tutur perlokusi. Selanjutnya, deiksis. Deiksis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu deiksis persona, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Deiksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama, saya, orang kedua, kamu, dan orang ketiga, dia merupakan barang atau sesuatu. Jelasnya, deiksis persona adalah kata ganti orang kedua. Kata kamu diucapkan oleh persona pertama untuk menunjuk dirinya sendiri. Contoh, hari ini saya akan pergi ke pasar. Selanjutnya ada deiksis ruang. Deiksis ruang yang menyatakan letak geografis atau wilayah dinyatakan dengan bentuk leksem, tempat, lokusi atau penamaan wilayah tertentu dalam tuturan. Deiksis ruang berkaitan dengan lokusi relatif, penutur, dan mitra tutur yang terlibat di dalam interaksi. Contoh, 2 tahun lalu kau juga menitipkan benda berharga di sini. Kubilang hanya itu. Frasa di sini pada kalimat di atas mengacu ke tempat yang acuannya lebih luas, yakni sebuah tempat, entah apa itu disebutkan, bisa jadi tempat yang lain. Kata ganti ini digunakan untuk merujuk pada lokasi berada dekat dengan penutur ketika peristiwa percakapan itu terjadi. Deiksis waktu. Selanjutnya ada deiksis waktu. Deiksis waktu digunakan untuk menunjukkan titik atau jarak waktu dipandang dari suatu ujaran terjadi, atau pada saat seseorang penutur berujar. Contohnya, kita pernah tertidur di gubuk reot sore itu ketika sedang hujan deras. Kata sore itu menunjukkan waktu pada saat si kita tertidur di gubuk. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kerjasama. Maksim kuantitas menetapkan bahwa setiap peserta pembicaraan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sesuai dengan yang diperlakukan oleh lawan bicaranya. Yang kedua, ada maksim kualitas. Maksim atau aturan kualitas menerapkan bahwa setiap peserta pembicaraan harus mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta pembicaraan harus didasarkan pada bukti atau fakta yang memadai. Yang ketiga, ada maksim relevansi atau hubungan. Maksim relevan menetapkan bahwa setiap peserta pembicara harus memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Yang keempat, ada maksim cara atau maksim pelaksanaan. Maksim cara atau maksim pelaksanaan menetapkan setiap peserta pembicaraan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Selanjutnya ada maksim berdasarkan prinsip kesopanan. Yang kesatu, ada maksim kebijaksanaan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan pada aturan.
buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin, menurut Leach, diterjemahkan oleh Oka, 1993, halaman 206. Maksim kebijaksanaan ini menetapkan pembicaraan untuk membuat keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin dan menetapkan lawan bicara untuk mendapatkan kerugian dirinya sebesar mungkin, bukan sebaliknya. Kedua, ada maksim penerimaan atau kedermawanan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan aturan A. Yang A, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan B, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Leach diterjemahkan oleh Oka, 1993, halaman 206. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk memenuhi UAS pragmatik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.